Bayangkan kamu sedang butuh pengacara, lalu datang seseorang yang sangat meyakinkan, cerdas, dan berhasil memenangkan kasusmu. Tapi, beberapa waktu kemudian kamu baru tahu kalau dia ternyata bukan pengacara sungguhan. Kisah luar biasa ini benar-benar terjadi di Kenya dan melibatkan seorang pria bernama Brian Mwenda Njagi. Ceritanya begitu viral sampai mengguncang sistem hukum negara itu dan menjadi perbincangan dunia. Bagaimana bisa seorang pengacara gadungan memenangkan puluhan kasus tanpa ketahuan? Mari kita bongkar kisah lengkapnya. Nama Brian Mwenda Njagi mendadak jadi buah bibir di seluruh Kenya. Dia bukanlah seorang politisi atau artis terkenal, melainkan seorang pria yang dituduh melakukan penipuan paling berani dalam sejarah hukum Kenya. Brian berhasil menyamar sebagai pengacara berlisensi. Padahal, namanya sama sekali tidak terdaftar di lembaga resmi manapun. Modusnya sangat cerdik. Ia menemukan seorang pengacara asli yang punya nama mirip dengannya, yaitu Brian Mwenda Nwiga. Dengan memanfaatkan kemiripan nama ini, ia berhasil meretas dan mengambil alih akun portal pengacara milik Nwiga yang asli. Setelah masuk, ia mengubah foto profil dan beberapa detail data lainnya, lalu dengan percaya diri mulai beraksi di dunia hukum. Dengan akun palsu itu, Brian mulai menerima klien dan tampil di berbagai pengadilan, mulai dari tingkat magistrate, pengadilan tinggi, hingga pengadilan banding. Yang paling membuat semua orang tercengang, Brian dikabarkan berhasil memenangkan semua kasus yang ditanganinya. Media lokal dan internasional melaporkan bahwa ia memenangkan 26 kasus berturut-turut. Bayangkan, 26 kemenangan tanpa satu pun kekalahan. Keberhasilan ini membuat banyak orang kagum. Bahkan beberapa netizen menjulukinya Mike Ross dari dunia nyata, merujuk pada karakter jenius tanpa gelar sarjana hukum dalam serial TV terkenal Suits. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Aksi Brian mulai terendus ketika pengacara asli, Brian Mwenda Nwiga, tidak bisa mengakses akunnya. Setelah diselidiki, terungkaplah bahwa akun tersebut telah dibajak dan digunakan oleh orang lain. Pihak Law Society of Kenya atau LSK, organisasi pengacara resmi di negara itu, segera mengambil tindakan. Mereka mengeluarkan pernyataan publik yang menegaskan bahwa Brian Mwenda Njagi adalah seorang penipu yang tidak memiliki lisensi praktik hukum. Tak lama kemudian, pada bulan Oktober tahun 2023, Brian ditangkap oleh pihak berwenang. Tuduhannya serius, pemalsuan dokumen, penggunaan identitas palsu, dan praktik hukum ilegal. Saat berita ini meledak, publik Kenya terbelah menjadi dua kubu. Di satu sisi, banyak yang mengutuk tindakan Brian sebagai penipuan yang membahayakan integritas sistem peradilan. Mereka khawatir putusan-putusan yang telah dibuat dalam kasus yang ditangani Brian bisa menjadi tidak sah. Klien-klien yang ia bela, meskipun menang, kini berada dalam posisi yang tidak pasti. Bagaimana jika kasus mereka harus diulang? Ini jelas merusak kepercayaan publik terhadap profesi hukum yang seharusnya diisi oleh orang-orang jujur dan terverifikasi. Lembaga hukum Kenya pun dibuat kalang kabut. Kasus ini menampar keras sistem verifikasi mereka yang ternyata memiliki celah keamanan yang sangat fatal. Bagaimana bisa seseorang meretas akun portal resmi, mengubah data, dan berpraktik di pengadilan tanpa ada yang curiga selama berbulan-bulan? Namun, di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang justru memuji Brian. Mereka melihatnya sebagai sosok jenius yang terabaikan oleh sistem pendidikan formal. Bagi fakta bahwa Brian bisa memenangkan 26 kasus tanpa gelar sarjana hukum, membuktikan bahwa kemampuan dan kecerdasan tidak selalu datang dari ijazah.
Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa Brian lebih kompeten daripada banyak pengacara berlisensi lainnya. Dukungan publik untuk Brian begitu kuat sampai-sampai seorang pengusaha terkenal di Kenya menawarkan untuk membayar uang jaminannya. Di media sosial, tagar yang mendukung Brian bermunculan, memicu perdebatan sengit tentang apa yang lebih penting. Kualifikasi formal atau kompetensi nyata. Cerita ini menjadi semakin kompleks ketika Law Society of Kenya memberikan klarifikasi. Mereka menyatakan bahwa klaim kemenangan 26 kasus yang beredar luas di media sebenarnya belum bisa diverifikasi secara resmi. Menurut mereka, angka tersebut bisa jadi dilebel-lebihkan dan tidak berasal dari catatan pengadilan yang valid. Pernyataan ini tentu saja sedikit meredam euforia publik, namun tidak sepenuhnya menghilangkan kekaguman atas apa yang telah dilakukan Brian. Terlepas dari benar atau tidaknya jumlah kemenangan tersebut, fakta bahwa ia bisa berargumen di depan hakim dan jaksa profesional tanpa ketahuan sudah merupakan sebuah prestasi tersendiri. Kasus Brian Mwenda Njagi bukan lagi sekadar cerita tentang seorang penipu individu. Ini adalah cermin besar bagi sistem hukum dan pendidikan di Kenya, bahkan di seluruh dunia. Kasus ini memaksa semua pihak untuk bertanya, apakah sistem kita sudah terlalu kaku? Apakah kita terlalu mengandalkan selembar kertas bernama ijazah dan mengabaikan bakat-bakat alami yang mungkin tidak punya kesempatan untuk menempuh pendidikan formal? Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat betapa pentingnya integritas dan verifikasi dalam profesi-profesi vital seperti hukum. Jika profesi sepenting pengacara bisa dengan mudah dipalsukan, bagaimana dengan profesi lain seperti dokter atau insinyur? Saat ini, proses hukum terhadap Brian Mwenda Njagi masih terus berjalan. Nasibnya akan ditentukan di pengadilan, tempat di mana ia pernah berjaya sebagai seorang pengacara. Apakah ia akan dihukum berat karena penipuannya? Atau akankah ada pertimbangan atas kemampuannya yang luar biasa? Yang pasti, kisah Brian telah meninggalkan jejak yang mendalam. Ia telah memicu diskusi penting tentang reformasi sistem hukum, keamanan data profesi, dan makna sesungguhnya dari kompetensi. Kisahnya akan terus diingat sebagai salah satu drama hukum paling aneh dan menarik di zaman modern. Apa pendapatmu tentang kasus ini? Apakah Brian seorang penipu licik yang harus dihukum berat? Atau seorang jenius yang terjebak dalam sistem yang salah? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton.